Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Seperti yang Miss sudah sampaikan minggu lalu, bahwa materi kita minggu ini kita akan melanjutkan tentang kadar zat dalam campuran. Dalam topik ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat larutan dari zat padat atau kristal dan bagaimana cara mengencerkan larutan. Salah satu pembelajaran kita akan menunjukkan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat larutan dari zat padat dan mengencerkan larutan dari konsentrasi yang tinggi menjadi konsentrasi yang lebih rendah. Bahkan dalam pembelajaran hari ini kita juga akan mengetahui bagaimana cara mengencerkan atau membuat larutan dari larutan pekat ya menjadi larutan yang lebih encer atau dengan konsentrasi yang lebih rendah. Bagi acuan pembelajaran kita hari ini masih tetap dari tekstur kimia, namun bisa dibuka dari halaman 239 sampai halaman 243. Baiklah nak, pasti penasaran bagaimana sih sebenarnya caranya untuk membuat larutan ya yang berasal dari zat padat atau kristal bahkan mengencerkan larutan ya. Mari sama-sama kita pelajari topik hari ini. Kadar zat dalam campuran bagian 2. Kita akan membahas 4 bagian membuat larutan dari zat padat atau kristal, pengenceran larutan, pencampuran larutan dengan konsentrasi berbeda, dan membuat larutan dari larutan pekat. Bagian pertama, membuat larutan dari zat padat atau kristal. Caranya yaitu dengan menghitung massa zat padat atau kristal yang akan dibuat menjadi larutan. Sebagai contoh, buatlah 100 ml larutan NaOH 2 molar. Cara membuat 100 ml larutan natrium hidroksida 2 molar, yaitu dengan cara menentukan atau mencari massa dari natrium hidroksida padat yang akan kita larutkan. Mana ketahui massa molekul relatif dari natrium hidroksida adalah 40. Nah, natrium hidroksida 40 ini adalah dari Na2+, oksigen 16, dan hidrogen 1. Kemudian kita tulis rumus, molaritas sama dengan mol per volume. Nah, mol sama dengan molaritas kali volume. Volume dari 100 ml kita konversi jadi 0,1 liter. Nah, diperolehlah molnya 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 mol. Kita cari massa dari NaOH adalah 0,2 kali 40 dan peroleh hasilnya 8 gram. Kita lanjutkan pembuatan larutan tersebut. Natrium hidroksida 8 gram yang sudah kita timbang tadi, kemudian air, beker gelas, labu takar, corong, kemudian spatula, dan kemudian kita larutkan natrium hidroksida tadi, kristal atau padat, kita larutkan dengan mencampur dengan Aquades sekitar 50 ml, kemudian kita aduk sampai larut ya. Kita aduk sampai larut. Kita akan membuat larutan natrium hidroksida 2 molar dengan cara menuangkan larutan 8 gram natrium hidroksida tadi ke dalam labu takar ya. Labu takar 100 ml dan kita harus isi sampai batas bawah. Dan kita tuangkan menggunakan corong agar tidak tumpah. Nah, setelah itu kita tambahkan Aquades sampai pada batas bawah dari labu takar tersebut secara perlahan agar tepat pengukurannya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaduk agar larutan tersebut homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Kemudian kita tuang ke beker gelas dan inilah dia larutan natrium hidroksida 2 molar. Berikutnya pengenceran larutan dengan rumus mol sebelum pengenceran sama dengan mol sesudah atau setelah pengenceran. N1 sama dengan N2, di mana mol sama dengan volume kali molar.
kita tulis rumusnya, kita jabarkan persamaan rumusnya menjadi V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana volume 2 V2 sama dengan volume 1 tambah volume air. Jadi jika nanti ditanya volume air, berarti kita tinggal kurangi volume 2 kurang volume 1. Sebagai contoh, diketahui tersedia larutan natrium hidroksida 2 molar. Ini adalah larutan yang sudah kita buat pada contoh pertama untuk pembuatan larutan natrium hidroksida 2 molar. Nah, yang sudah tersedia kita akan encerkan. Tapi pertanyaan pertama, berapa volume NaOH 2 molar yang diperlukan dalam membuat 100 ml larutan NaOH 0,2 molar? Jadi kita akan mengencerkan menjadi 0,2 molar, maka yang pertama kita akan tentukan terlebih dahulu volume dari NaOH 2 molar. Yang kedua pertanyaannya, jelaskan proses pengenceran larutan NaOH 2 molar menjadi 0,2 molar. Pembahasan untuk bagian A, seperti di soal tadi diketahui V2, kita tulis V2 sama dengan 100 ml pada keadaan 0,2 molar natrium hidroksida, M1-nya 2 molar. Di M2-nya 100 ml, 0,2 molar. Kita gunakan rumus pengenceran yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Kita tinggal substitusi angkanya, dapat V1-nya sama dengan 10 ml. Sehingga dalam pengenceran kita akan mengambil 10 ml larutan 2 molar untuk membuat larutan 0,2 molar. Nah, untuk pembahasan bagian B, dengan menyediakan terlebih dahulu 10 ml larutan 2 molar natrium hidroksida. Satu yang kita peroleh dari perhitungan 10 ml NaOH 2 molar, kemudian kita tuang ke dalam labu takar. Setelah itu kita tambahkan dengan aqua D sampai batas bawah pada labu takar 100 ml. Setelah itu kita aduk agar homogen antara terlarut dan larutnya. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan diperolehlah 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Pengenceran yang tepat yang sudah kita lakukan. Pembahasan berikutnya yaitu pencampuran larutan dengan konsentrasi berbeda. Dengan pencampuran larutan konsentrasi yang berbeda, kita akan dapat menghitung berapa konsentrasi yang terbentuk dari rumus N1 tambah N2 sama dengan N campuran, di mana penjabarannya dari persamaan rumus tersebut adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M kali V campuran. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikut, yaitu larutan asam klorida 2 molar yang volumenya 100 ml dicampur dengan larutan HCl 0,1 molar yang volumenya 400 ml. Berapa molaritas larutan yang terjadi? Nah, kita tinggal tuliskan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pencampuran M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V2 campuran. Kita tinggal substitusi berdasarkan yang diketahui soal, maka didapatlah hasil konsentrasi atau molaritas campuran itu adalah 0,48 molar. Bagian terakhir yaitu membuat larutan dari larutan pekat. Sebenarnya ini ada hubungannya ketika kita membuat larutan yang di awal tadi. Namun perbedaannya ini adalah larutan pekat yang kita akan tentukan terlebih dahulu konsentrasi dari larutan pekat tersebut. Nah, caranya adalah kita bahas melalui contoh berikut. Tersedia larutan asam sulfat kadarnya 98% dengan massa jenis 2 gram per mililiter. Larutan yang dibutuhkan asam sulfat 2 molar sebanyak 600 ml. Dari contoh tersebut kita akan membuat bagaimana larutan pekat tersebut 98%. Kita akan tentukan untuk kita bentuk menjadi asam sulfat 2 molar sebanyak 600 ml. Caranya adalah yang pertama, langkah-langkah membuat larutan tersebut kita tentukan terlebih dahulu molaritas asam sulfat pada larutan pekat.
larutan pekat tadi 98%. Kita hitung terlebih dahulu massa dari asam sulfat. Massa jenis yang diketahui 2 gram per mililiter, kita kali 1000 ml untuk mendapatkan massa asam sulfatnya. Diperoleh 2000 gram. Kita hitung massa relatif molekul atau senyawa dari asam sulfat adalah 98. Kadar asam sulfat 98%, sehingga kita dapat hitung molnya dari kadar 98% kali 2000 tadi gram ini yang sudah kita hitung. Nah, ini adalah gramnya ya. Ini adalah massa dari kadar asam sulfat 98%. Untuk memperoleh mol, maka kita bagi dengan mR-nya, yaitu 98. Diperoleh hasilnya 20 mol. Untuk menentukan konsentrasi, ingat bahwa mol per 1 liter larutan itu adalah molaritas. Untuk 20 mol, dapat konsentrasi larutan pekat asam sulfat tersebut adalah sebesar 20 molar. Langkah berikutnya, kita menentukan volume asam sulfat pekat yang akan diambil. Ini kita lakukan menggunakan rumus pengenceran. Molaritas yang diketahui yang kita sudah hasilkan di langkah pertama adalah 20 molar. Sehingga kita tulis untuk M1 20 kali V1. V1 inilah yang akan kita tentukan. Kemudian sama dengan 2 kali 600 ml. Ini adalah larutan yang mau kita buat. Volume asam sulfat pekat yang akan kita ambil sebanyak 60 ml. Nah, setelah kita peroleh volume dari asam sulfat pekat yang akan kita ambil, yaitu 60 ml, ini adalah volume yang kita butuhkan untuk membuat asam sulfat 2 molar sebanyak 600 ml. Nah, langkah berikutnya kita tinggal ambil asam sulfat pekat tersebut sebanyak 60 ml, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar berukuran 600 ml. Kita tambahkan air suling atau aquades ke dalam labu takar sampai batas, kemudian kita kocok atau aduk. Dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, maka dapat kita hasilkan atau kita buat larutan asam sulfat 2 molar sebanyak 600 ml. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Berharap semuanya bisa memahami dengan baik. Namun, apabila ada hal yang tidak dimengerti, silakan hubungi Miss Irma seperti biasa secara personal via WA. Kegiatan kita selanjutnya adalah mengerjakan latihan dari Edmodo. Nah, latihan ini ada 2, yaitu tugas latihan dan tugas keterampilan. Tugas keterampilan diberikan waktu yang cukup lama, yaitu 2 minggu. Yaitu dengan tugas keterampilannya merekam praktikum kalian membuat larutan dari zat padat. Jadi zat padat yang kalian buat yaitu larutan garam. Namun Miss akan tentukan konsentrasinya dan kalian juga akan tampilkan perhitungannya pada video tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Sampai berjumpa kembali bersama Miss Irma di pertemuan kimia selanjutnya. Bye!